Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah
kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat GPPS Sawahnya yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali dalam Categorical Ministry untuk pendalaman Alkitab. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pembelajaran nats firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat sepanjang hari ini, untuk kesempatan anugerah dan berkat-Mu yang Kau curahkan atas setiap umat-Mu hari ini. Kami bersyukur juga buat penyertaan dan kekuatan Tuhan, terus melindungi setiap umat-Mu. Malam hari ini, izinkan setiap kami boleh belajar merenungkan dan sama-sama diberikan kekuatan untuk menjadi bagian dari pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, renungan malam hari ini saya akan berikan judul yaitu Iman yang Terus Bertumbuh. Dan nats pembacaan ayat firman Tuhan terambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Amin. Bapak Ibu, setiap orang tua atau orang terdekat kita pasti dan tentunya memiliki nasihat bagi anak-anaknya atau bagi kita. Mereka memberikan nasihat atau petuahnya itu bukan tanpa alasan. Seperti contohnya, ketika seorang anak yang akan masuk ke akademi militer, TNI atau Polri, dan bapaknya mungkin purnawirawan atau pensiun dari TNI dan Polri, pasti akan memberikan petuah-petuah atau memberikan masukan-masukan seperti halnya yang menjadi pengalaman orang tua atau ayah atau bapaknya pada saat mengikuti akademi militer dahulu kala. Dan itu menjadi tujuan yang baik supaya sang anak bisa mengikuti, supaya sang anak bisa berhasil, supaya sang anak bisa sukses demi tujuan yang baik. Demikian juga dengan orang tua kita atau orang-orang gembala atau orang tua rohani di sekitar kita, pembimbing rohani kita selalu memberikan petuah atau memberikan nasihat demi kebaikan kita. Sebab mereka pun juga sudah mengalami mungkin apa yang pernah kita alami saat ini. Bapak Ibu, ini juga mengingatkan bagaimana bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Bagaimana Timotius harus mengikuti teladan daripada bapak rohaninya yaitu Paulus. Dan peringatan ini juga bukan hanya sekedar nasihat. Paulus berharap supaya Timotius bisa mengikuti dan melakukan seperti yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Dan salah satunya adalah di dalam penganiayaan ketika mengikut Kristus. Dan hari ini juga menjadi pesan bagi kita bersama sebagai pengikut-pengikut Kristus, dan ini menjadi kebenaran yang umum atau kebenaran yang sampai hari ini pun kita mengalami, dan Rasul Paulus berharap kita juga melakukannya. Bapak Ibu, hari ini Rasul Paulus berbicara bagaimana Timotius bisa bertumbuh imannya terus-menerus. Ternyata bukan hanya dalam pembacaan kitab suci, ternyata bukan hanya kehidupan spiritual saja yang rajin beribadah, rajin berdoa. Satu hari mungkin doa makan, doa tidur, doa sebelum tidur, bangun tidur, doa mau keluar rumah. Banyak sekali doa yang dilakukan. Tetapi bukan hal itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus sebagai pengikut Kristus. Rasul Paulus di sini berkata bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya.
Bagaimana Bapak Ibu, Rasul Paulus mendorong supaya imannya Timotius ini terus bertumbuh dan tidak mandek dalam penganiayaan, dalam pengiringan akan Kristus. Yang pertama adalah ada kebenaran yang harus dilakukan. Bapak Ibu, setiap orang yang sungguh-sungguh atau berkeinginan untuk hidup secara saleh atau hendak berlaku setia akan mengalami aniaya. Dan di sana ditulis bahwa setiap orang yang mau hidup. Artinya siapa orang yang mau berniat untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang mau berniat atau sungguh-sungguh, maka mereka akan bersiap juga untuk menerima aniaya. Bapak Ibu, ini adalah kesaksian, bukan sekedar kesaksian dari Rasul Paulus kepada Timotius, seperti ditulis di ayat 10. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia. Ini bukan hanya sekedar kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Ini adalah satu bentuk kebenaran yang memang terjadi dan dialami oleh pengikut Kristus atau anak-anak Allah. Dan ini juga bukan maksud dari Rasul Paulus untuk menakut-nakuti Bapak Ibu. Menakut-nakuti setiap pengikut Kristus bahwa mengikut Kristus itu nanti gak enak, mengikut Kristus itu ternyata susah, sorok bahasa Jawanya. Ini bukan satu bentuk untuk menakut-nakuti, tetapi ini menjadi satu bentuk kebenaran yang memang akan dialami dan yang terjadi sampai hari ini. Kita, Bapak Ibu Saudara dan saya pun akan mengalami sebagai pengikut Kristus. Hanya caranya mungkin berbeda. Bapak Ibu, ini menjadi kebenaran. Dan ini menjadi satu hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Timotius pun juga engkau akan mengalami karena engkau menjadi pengikut Kristus yang berniat atau yang mau bersungguh-sungguh. Jadi gak heran Bapak Ibu kalau Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru atau jalan selalu mulus. Sebab dunia tidak menjamin atau menanggung kehidupan kita atau kehidupan manusia terus berada dalam damai. Bapak Ibu, kita saja bisa melihat mendengar akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita yang kita lihat. Bahkan beberapa hari ini banyak bencana alam yang begitu mengkhawatirkan. Banjir bandang, kemudian kebakaran yang tiba-tiba, kemudian banjir rumah-rumah, kemudian longsor di mana-mana, dan itu cukup mengkhawatirkan. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak khawatir, Bapak Ibu? Pasti yang namanya manusia mengalami ketakutan. Tetapi Rasul Paulus di sini menegaskan bahwa semua itu bukan untuk menakut-nakuti kita. Sebab itu yang akan kita hadapi dan itu yang akan kita alami. Dan ini menjadi satu kebenaran bersama-sama untuk kita bersiap sedia. Sebab tidak selalu langit biru, tidak selalu berbicara berkat, tidak selalu berbicara tentang keberhasilan dan kesuksesan dalam mengikut Tuhan. Tetapi ini adalah satu kebenaran yang Rasul Paulus ingin nyatakan kepada Timotius dan sampai hari ini kepada kita pembaca firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa ada dorongan untuk melakukan kebenaran itu sehingga mendorong iman kita terus bertumbuh. Kalau tadi ada kebenaran yang harus kita lakukan, itu mendorong iman kita. Kemudian yang kedua adalah dorongan untuk melakukan kebenaran itu Bapak Ibu. Kita melihat di frasa berikutnya, di dalam Kristus Yesus, hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bapak Ibu, siapa yang mau dijanjikan mendapatkan hidup susah atau penganiayaan atau sengsara atau penderitaan? Saya rasa sampai hari ini pun kita sebagai orang percaya tidak akan pernah mau memilih dan tidak pernah mau tinggal dalam penderitaan aniaya. Tetapi bagaimana ketika Bapak Ibu Saudara diperhadapkan
oleh yang namanya sesuatu yang gak enak. Penganiayaan ini berbicara sesuatu yang melukai kita, Bapak Ibu. Penganiayaan ini berbicara sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang kita terima gak enak. Bahkan menundukkan setiap orang atau menundukkan kita sebagai pengikut Kristus kepada sesuatu yang rugi, sesuatu yang gak enak. Sungguh melukai hati kita, sungguh gak enak bagi kita, merugikan posisi kita. Kalau misalkan kita dalam pekerjaan, mungkin karena iman kita dijauhi, kita diasingkan, Bapak Ibu, kita dicemooh oleh orang. Karena iman di kantor, di pekerjaan, mungkin kita tidak naik-naik jabatannya, gajinya nggak naik-naik, yang lainnya bisa bahagia dengan naik jabatan dengan mudahnya. Mungkin ada yang menjegal kita karena iman atau karena kita percaya Kristus. Bapak Ibu, ini salah satu contoh bentuk aniaya yang begitu melukai dan mengecewakan. Mungkin kita harus ditundukkan dalam kerugian dan itu nggak enak untuk kita tanggung. Bapak Ibu, itu yang kita terima. Dan itu banyak terjadi oleh anak-anak Tuhan sampai hari ini. Dicemooh, dijauhi, diasingkan, tidak dianggap Bapak Ibu. Itu adalah salah satu bentuk yang kita terima sebagai pengikut Kristus karena percaya kita. Nah, setiap orang percaya tidak bisa bertahan dalam posisi situasi seperti ini. Sebab yang mereka tahu adalah mengikut Tuhan dapat berkat dan lancar dan jabatan mulus, gaji besar. Tidak salah Bapak Ibu, sebab ada berkat Tuhan, ada upah Tuhan. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa sebagai pengikut Tuhan, kita pun juga harus bersiap sedia dengan masa-masa sulit atau penganiayaan yang akan dan sedang kita hadapi atau alami saat ini. Dan yang kedua Bapak Ibu, di dalam hal ini Rasul Paulus berharap supaya Timotius ini didorong untuk terus-menerus maju kepada tujuan ilahi, yaitu Yesus Kristus. Saya merenungkan, mana ada penganiayaan ini mendorong kita untuk semakin bersungguh-sungguh bersemangat kepada tujuan ilahi, kalau bukan karena anugerah dan kasih karunia. Sebab banyak orang dalam situasi seperti ini akan menjadi patah hati, sakit hati, kecewa, mundur, bahkan putus asa untuk mengikut Tuhan. Dan itu sudah banyak terjadi Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya diingatkan bagaimana ketika dalam situasi ini. Justru Rasul Paulus mengajak supaya kita semakin terdorong lebih maju kepada tujuan ilahi, yaitu kepada Yesus Kristus. Semakin kita diasingkan, semakin kita dijauhi, semakin kita dilukai, semakin kita mengalami kerugian karena Kristus Bapak Ibu, itu juga yang membuat kita semakin maju dan mendorong kita kepada Kristus, tujuan yang ilahi. Dan itu oleh karena kasih karunia saja. Sebab gak banyak orang bisa kuat atau bertahan. Tetapi sebaliknya mereka akan putus asa, kecewa, sakit hati, bahkan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan bersama-sama. Sebab ada hak istimewa yang akan kita peroleh Bapak Ibu. Ketika kita tetap bertahan ataupun kita terus melakukan tujuan ilahi kita di tengah-tengah situasi yang gak enak atau penganiayaan. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Mengapa orang yang dianiaya harus berbahagia Bapak Ibu? Sebab ada kemuliaan yang dijanjikan kelak. Dan itu tidak ada bandingnya, tidak ada bandingannya dengan apa yang kita alami saat ini. Oleh sebab itu berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Dan Rasul Paulus memberikan teladan ini kepada Timotius. Ini bukan menjadi kesaksian semata, atau ini bukan untuk menakut-nakuti,
tetapi untuk membangun bahwa mengikut Kristus, sungguh-sungguh mengikut Kristus, kita akan siap sedia dengan situasi yang sulit seperti ini. Situasi yang mungkin gak enak dan merugikan kita, Bapak Ibu. Tetapi dalam situasi tersebut kita terdorong untuk maju dan sungguh-sungguh kepada tujuan ilahi, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana dengan Bapak Ibu saat ini? Apakah kondisi penganiayaan atau situasi yang sulit yang kita alami hari-hari ini mendorong kita untuk semakin sungguh-sungguh kepada tujuan ilahi di dalam Kristus Yesus, atau situasi yang cukup menyakitkan, menyulitkan kita akhir-akhir ini malah mendorong kita untuk menjauhi Kristus, membuat kita semakin melupakan Tuhan, membenci Kristus, atau bahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang membenci keadaan itu. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama boleh belajar dan merefleksikan bahwa pengiringan kita, semakin kita sungguh-sungguh, semakin kita akan diperhadapkan dengan iman yang mendorong kita kepada tujuan yang ilahi. Dan salah satunya, iman dapat bertumbuh melalui situasi yang sulit ataupun penganiayaan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak untuk kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kiranya Engkau terus memberkati setiap umat-Mu Tuhan, khususnya di GPPS Jemaat Sawahan, siapapun yang mengikuti dan mengiring Engkau, mereka yang bersungguh-sungguh memberikan hati dan hidup mereka kepada Tuhan. Engkau menyelidiki hati mereka. Mari Engkau menguatkan setiap mereka di dalam mereka melakukan kebenaran, dalam berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan yang Kau tetapkan bagi mereka. Mari kuatkan mereka Tuhan, sebab mereka tidak sanggup tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa penyertaan dan kekuatan yang dari Tuhan. Mari ingatkan dan sadarkan kami bahwa kami berbahagia ketika kami harus dianiaya atau menderita di dalam kebenaran, sebab itu adalah janji Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan dan penyertaan bagi kami sampai hari ini. Mari kuatkan kami Tuhan, tolong setiap umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh tetap setia di tengah situasi apapun saat ini yang mereka hadapi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.